Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan Kau ada di tempat ini. Kami berterima kasih bahwa kami masih memiliki kebebasan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini waktunya kami mendengar firman. Kami siap untuk mendengar karena kerinduan kami mendengar isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu mengubah hidup, mengubah cara pikir kami dan menjadi rema. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semuanya. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus diizinkan melayani tempat ini, juga kepada hambanya yang saya kasih, saya hormati Ibu Nani. Terima kasih. Hari ini firman Tuhan tentang cinta mengalahkan logika. Keren ya. Cinta mengalahkan logika. Saudara, kita tahu bahwa isi firman Tuhan itu isinya tentang perjalanan cinta Tuhan dengan saudara dan saya. Amin. Perjalanan Tuhan dengan manusia. Semua yang tertulis di Alkitab itu cerita tentang hatinya, cerita tentang dia. Cerita tentang kekecewaannya, tentang cintanya, tentang patah hatinya, tentang kesedihannya, tentang tangisannya. Semuanya itu ada di Alkitab. Yang diceritakan lebih banyak tentang kita daripada tentang malaikat atau makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya memang diciptakan untuk menjadi anak. Kita diciptakan untuk menjadi anaknya. Karena Tuhan itu cinta, Alkitab berkata, Tuhan adalah kasih. Itu sebabnya dia perlu seseorang, perlu objek untuk dikasihi. Dia adalah cinta dan setelah kita menjadi dewasa kita akan menjadi kekasih-kekasih dan mempelai. Tetapi berbicara dulu tentang Tuhan melihat kita sebagai orang-orang yang dia cintai, diciptakan sebagai anak. Saking cintanya Tuhan kepada kita, saudara, cinta itu seringkali mengalahkan logika. Dia itu adalah pencipta, penguasa langit dan bumi. Tetapi dia mencintai kita itu seperti mencintai dirinya sendiri. Kita itu dicintai sampai kita dijadikan anak, kemudian dijadikan partner, bahkan dijadikan mempelai. Padahal kita hanya seorang ciptaan. Tidak ada agama di dunia manapun yang mereka mengatakan bahwa mereka punya Tuhan. Yang Tuhannya sama dengan kita, yang benar-benar menunjukkan cintanya itu terbukti bukan hanya dari mulutnya saja. Itu sebabnya Tuhan karena cinta, dia menciptakan manusia, diciptakan menurut gambar dan rupanya supaya ada bisa nyambung kalau diajak bicara. Manusia hanya manusia yang tahu arti cinta, manusia yang tahu arti patah hati, manusia yang tahu arti kehilangan. Abraham tahu arti gimana dia kehilangan anak, betul? Waktu Tuhan berkata persembahkan anakmu yang tunggal itu harus dibawa ke Gunung Moria. Dia tahu waktu itu dia pergumulan. Dia ada di hati kecilnya gak rela. Ini anak yang aku tunggu 25 tahun. Dia berperang antara mentaati Tuhan atau mempertahankan egonya, mempertahankan anaknya untuk gak dipersembahkan. Makanya pada waktu Tuhan berkata dia memberikan anak sulungnya, Abraham tahu arti mempersembahkan anaknya. Hanya manusia yang mengerti arti kehilangan anak. Hanya manusia mengetahui arti sebuah perceraian pada waktu anaknya harus pergi dari hidupnya. Atau ada sesuatu waktu ada anak-anak muda jatuh cinta, kemudian putus cinta. Saudara tahu arti patah hati, benar gak? Di sini gak ada yang pernah patah hati ya? Kudus-kudus ya masih ada, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita, haleluya. Makanya dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah karena hanya manusia yang tahu persis hatinya Tuhan. Dia tahu hatinya Bapa itu kayak apa. Malaikat tidak pernah punya pernikahan, malaikat tidak pernah punya anak, malaikat tidak pernah tahu arti jatuh cinta.
Tapi manusia tahu, itu sebabnya Tuhan lebih mudah untuk bicara hati ke hati dengan kita. Saudara, pada waktu karena Tuhan mencintai kita, Tuhan mau mendapatkan cinta dari kita bukan karena terpaksa. Itu sebabnya manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Mereka boleh memilih. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, terus Tuhan memberikan dia hak memilih. Sebenarnya Tuhan menjadikan manusia Tuhan atas hidupnya sendiri. Karena manusia akhirnya bisa menentukan hidupnya. Pada waktu Tuhan memberikan dia hak untuk memilih, Tuhan punya resiko bahwa manusia bisa tidak memilih dia. Manusia bisa memilih mengkhianati dia. Makanya kalau di Indonesia terkenal, cinta ditolak maka dukun bertindak. Tapi Tuhan itu gak punya dukun. Tuhan itu memberikan hatinya supaya dia itu mendapatkan cinta karena kita yang memutuskannya. Bukan karena tidak ada pilihan. Makanya ada buah pengetahuan dan ada buah kehidupan. Pada waktu ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan, Tuhan itu mau mereka itu memilih buah dari pohon kehidupan, betul? Tetapi mereka justru memilih buah pengetahuan. Sehingga Tuhan itu sudah bilang, kalau kamu memilih buah pengetahuan, maka kamu pasti mati. Mereka ini ditipu oleh setan. Setan berkata, kamu kalau makan buah pengetahuan kamu gak bakal mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah bahaya kalau kita gak baca Alkitab. Kita akan yang baca aja bisa lupa. Waktu itu Tuhan sudah berkata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sudah mirip Allah enggak? Sudah seperti Allah enggak? Sudah. Bahkan firman Tuhan berkata, beranak cuculah, kuasailah bumi dan taklukkan itu. Makanya manusia bisa menciptakan segala sesuatu. Panas, manusia bisa menaklukkan panas dengan menciptakan AC. Di daerah-daerah dingin manusia bisa menaklukkan dingin dengan menciptakan heater, menciptakan jaket. Manusia menaklukkan komunikasi yang terbatas oleh tempat. Maka manusia menciptakan cellphone. Bahkan sekarang manusia bisa menaklukkan. Kita yang dulunya jauh bisa udah gak tahu kabarnya, wajahnya gimana, gak tahu. Tapi sekarang kita bisa muka dengan muka hanya lewat cellphone dan free, betul? Tetapi waktu iblis berkata kalau kamu makan buah pengetahuan kamu akan menjadi seperti Allah, mereka melupakan bahwa mereka sudah seperti Allah. Itu sebabnya kenapa kita harus mengerti firman. Seringkali firman iblis memberikan kita untuk mencurigai Tuhan seakan-akan kita belum diberi sesuatu yang sudah kita terima. Pada waktu manusia menolak Tuhan dengan makan buah pengetahuan, disitulah patah hati Tuhan. Patah hati yang pertama itu ada di Eden, yaitu Tuhan sendiri. Karena manusia lebih mempercayai setan. Saudara, itu seperti seorang bapak yang melihat anaknya lebih percaya kepada tetangga daripada kepada bapaknya. Pada waktu manusia makan buah pengetahuan, maka dia menjadi apa? Mati, betul? Kalau enggak makan buah pengetahuan mati enggak? Hah? Enggak kan? Oh, itu nanti saya jelasin. Saudara, waktu Tuhan kemudian melihat Adam dan Hawa, dikatakan mereka bersembunyi, ya kan? Waktu Tuhan itu memanggil Adam, itu enggak gini, Adam, di manakah engkau? Biasanya kan gambarannya gitu. Enggak, saudara. Tuhan itu waktu memanggil Adam, itu ada rasa takut. Karena dia tidak bisa lihat saudara lagi. Ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa patah hati. Sehingga dia berkata,
Adam, kamu di mana? Adam, kamu di mana? Waktu Adam berkata, Tuhan, aku malu, aku telanjang. Siapa yang ngasih kamu telanjang? Ada sebuah kekecewaan karena dia harus kehilangan Adam. Karena cintanya Tuhan mengalahkan logika. Dia cintanya itu benar-benar cinta mati, bucin. Tuhan itu bucin kepada saudara dan saya. Itu sebabnya sampai dikatakan pada waktu Adam, dia tahu dia akan kehilangan Adam. Makanya di dunia ada 3 kematian. Kematian rohani, kematian secara fisik, dan kematian kekal atau kematian kedua. Tahu itu ya? Yang kematian fisik saya nggak usah jelasin, tapi kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Adam sebelum makan buah pengetahuan, dia ada di Eden bersama dengan Tuhan. Dia melihat face to face kepada Tuhan. Tapi waktu dia makan pohon pengetahuan, dia harus keluar dari Eden. Sejak itu, dia harus memandang Tuhan hanya lewat iman, hanya lewat doa. Tetapi Tuhan memulihkan segala sesuatu. Waktu Yesus disalib, kemudian Yesus memulihkan hubungannya dia dengan manusia. Sekarang sekalipun kita tidak ada di surga, tapi banyak anak-anak Tuhan sudah dibawa ke surga dan melihat Tuhan Yesus face to face. Ada banyak orang yang mendapatkan penglihatan mimpi atau ada yang rohnya dibawa ketemu Tuhan face to face. Karena kematian rohani sudah dipatahkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena cintanya, kita sekarang sedang berbicara dulu tentang cintanya Tuhan. Waktu manusia harus terusir, Tuhan itu enggak diam. Kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 3 berkata begini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dikatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya kasihnya tidak terputus. Makanya kenapa perjanjian Tuhan dengan kita diikat dengan darah. Dulu Tuhan ngomong sama saya, ikatan apa yang terkuat di dunia ini? Besi bisa dipotong. Apalagi yang kuat? Saya ngomong gak tahu Tuhan. Tuhan berkata, ikatan yang paling kuat adalah ikatan darah. Makanya dunia mengenal suami dan istri. Ada mantan istri, ada mantan suami, gak ada mantan anak. Karena anak ada ikatan darah yang kemanapun dia pergi tidak bisa diputuskan. Itu sebabnya karena cintanya kepada manusia, Tuhan mengikat perjanjiannya dengan darah untuk menunjukkan kasihku kepada kamu, itu kasih yang kekal. Perjanjian yang kuikat dengan kamu adalah perjanjian yang kekal karena aku tidak mau kehilangan kamu. Dia itu seperti seorang bapak, makanya Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Yesus waktu mengajar doa, dia tidak mengajar doa tentang Tuhan yang ada di surga, tapi Bapakku yang ada di surga. Kenapa? Karena Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku ini bapak dan kamu ini anak. Seperti kamu yang punya anak. Bagaimana kamu tidak rela kehilangan anak? Demikianlah cintaku. Itu sebabnya jangan ada yang menganggap remeh dirimu sendiri. Karena engkau orang yang dicintai oleh Tuhan. Bahkan di dalam Kejadian 3 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakan kepada mereka. Saudara, Tuhan itu saking cintanya, dia kecewa. Dia marah, dia kehilangan, dia cinta, campur aduk waktu manusia harus keluar dari Eden. Karena di situ Tuhan harus terpisah. Alkitab berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan antara aku dengan kamu adalah
dosamu. Itu sebabnya yang paling berduka cita waktu saudara dan saya berdosa itu bukan saudara, tapi Tuhan. Karena Tuhan harus terpisah. Tapi sekalipun dia kecewa, dia sedih, dia marah karena cinta, dia membuat pakaian ini dia buat, bukan dia ciptakan. Kalau diciptakan maka firman Tuhan berkata, jadilah pakaian, maka pakaian itu jadi. Tapi kalau dikatakan Tuhan membuat, artinya Tuhan itu benar-benar yang memotong sesuai dengan polanya, sesuai dengan tubuh Adam dan Hawa untuk menunjukkan betapa dia benar-benar seperti seorang bapak kepada anak, bukan seperti Tuhan kepada umatnya, sekalipun dia itu Tuhan. Ini loh yang dikatakan di luar logika. Tidak ada agama manapun yang Tuhannya digambarkan sebagai Bapa. Dan dia tidak hanya dipanggil Bapa, apa yang dia lakukan benar-benar seperti Bapak pada anaknya. Amin. Allah salam kanan kiri, Bapak kita memang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan kita luar biasa, amin. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Saudara saya kalau khotbah cirinya itu ayatnya banyak. Karena saya nggak pandai cerita, saya cuma pandai untuk menyampaikan apa yang ada di Alkitab. Amin. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan katakan begini, 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Amin. Dia katakan, adakah seorang ibu melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Gak ada. Tapi pada kenyataannya ada. Sehingga Tuhan itu mau mengatakan gini, gak ada. Mayoritas itu gak ada, kecuali orang itu sakit jiwa. Dia memang sudah luka hatinya. Dan Tuhan katakan sekalipun ada, aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Makanya tidak ada Allah di dunia ini. Allah memang cuma satu. Tapi kan banyak yang mengaku sebagai Allah dan Tuhan, betul? Tapi tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa cintanya itu terbukti. Orang bisa berkata, aku mencintai. Makanya Alkitab memberikan standar. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Yang artinya, orang bisa ngomong cinta tanpa bukti pengorbanan, itu bukan cinta. Dan Tuhan mulai menunjukkan bagaimana manusia itu gak akan mau kehilangan anaknya seorang ibu. Tapi kalau toh ada, aku sekali-kali tidak. Itu sebabnya waktu manusia terusir dari Eden, Tuhan tidak mau jauh dari kita. Saudara, yang pertama tidak mau jauh dari hubungan itu Tuhan. Makanya Tuhan itu waktu bangsa Israel di Mesir, dia datang sebagai tiang awan dan tiang api. Tuhan itu kalau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dia dituntun malaikat dan Musa sebenarnya sudah cukup, betul? Tapi Tuhan tidak mau jauh dari anaknya. Makanya sekalipun ada malaikat, ada Musa, bagi Tuhan tidak cukup karena Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Waktu Tuhan Bapa sudah ada di surga, Tuhan turun sebagai Yesus. Yesus pada waktu naik ke surga ada Roh Kudus. Karena Tuhan tidak pernah sedetik pun ingin jauh dari kita. Itu sebabnya semuanya adalah Tuhan yang lebih dahulu lakukan, bukan saudara. Tuhanlah yang aktif menunjukkan cintanya, yang aktif mencari saudara dan saya. Karena cinta itu aktif, cinta itu terbukti.
Cinta bukan cuma di mulut, cinta itu ada pengorbanan. Itu sebabnya jangan kita itu ragu dalam pergumulanmu. Karena Tuhan lebih dulu, duka citanya lebih besar daripada duka citamu. Itu sebabnya Tuhan waktu itu ngomong sama saya, menggambarkan hatinya itu seperti kayak Yakub. Waktu Yakub dikatakan Yusuf sudah mati, dia bilang, aku lebih baik turun ke dunia orang mati untuk menyusul anakku Yusuf, yang artinya 11 anaknya tidak bisa menggantikan Yusuf karena setiap orang spesial di hatinya. Dan Tuhan katakan kepada saya, seperti itulah hatiku. Itu sebabnya Tuhan itu aktif untuk datang, untuk hadir kepada saudara dan saya. Kenapa firman Tuhan berkata, satu orang bertobat seisi surga bersuka cita? Itu enggak cuma bicara jiwa-jiwa yang saudara menangkan, tetapi saudara sendiri. Tuhan tuh pernah tanya sama saya, apa yang paling menyenangkan hatiku? Saya katakan korban. Iya, Tuhan katakan iya itu menyenangkan, tapi tidak paling menyenangkan. Apalagi penyembahan itu menyenangkan, tapi bukan yang paling menyenangkan. Kamu tahu apa yang paling menyenangkan hatiku? Adalah kamu. Bagi Tuhan adalah hampa kalau tidak ada saudara dan saya. Itu sebabnya kenapa Yesus rela disalib. Saya dulu itu ngomong Tuhan gini, Tuhan apa bedanya engkau disalib, apa lebihnya, apa keunggulannya, karena Petrus juga disalib. Betul? Bahkan terbalik. Lalu apa hebatnya Yesus disalib? Memang saya tahu Yesus disalib untuk menebus seluruh dosa dunia. Tapi murid-murid Yesus juga ada yang disalib, ada dianiaya sampai mati. Terus Tuhan katakan beda. Saudara, tadi kan saya tanya, Adam kalau tidak makan buah pengetahuan mati enggak? Bisa mati enggak? Enggak. Lalu ngapain ada buah kehidupan? Buah kehidupan adalah lambang Yesus. Kalau manusia waktu itu memakan buah kehidupan, mereka tidak bisa jatuh dosa lagi. Makanya di surga, di Firdaus ada pohon kehidupan. Semua bangsa-bangsa yang masuk Firdaus diberi pohon kehidupan. Buah diberi makan dari pohon kehidupan, makanya sudah tidak ada dosa lagi. Tidak ada lagi yang bisa jatuh dosa. Karena nggak ada iblis loh, iblis itu juga bisa jatuh dosa kan. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, dia tidak bisa mati. Yesus itu waktu lahir di dunia, dia lahir sebagai Adam yang kedua, yaitu manusia yang tidak berdosa. Dia bukan keturunan dari hubungan laki-laki yang perempuan sehingga ada dosa keturunan. Dia tidak makan buah pengetahuan. Dia tidak lahir dari dosa. Sehingga dia menjadi Adam yang kedua yang menggantikan kegagalan Adam yang pertama. Sehingga dia nggak bisa mati. Bukan bicara dulu tentang Allah. Dia sebagai Allah memang nggak bisa mati. Tapi kan firman Tuhan berkata Tuhan mengosongkan dirinya dan menganggap kesetaraannya sebagai Allah bukan sesuatu yang patut dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Sebagai manusia pun, karena tidak memakan buah pengetahuan, dia nggak bisa mati. Makanya dia harus taat sampai bapaknya yang menentukan untuk dia mati. Makanya dia tidak ada manusia yang depresi seperti Tuhan Yesus. Sampai pembuluhnya pecah dan peluhnya mengeluarkan darah. Itu saking takutnya, saking cemasnya. Dia bisa membayangkan setiap aniaya yang akan ditaruh, yang harus dia tanggung. Seluruh dosa dunia harus dia tanggung. Manusia biasa waktu disesah dia bisa pingsan. Waktu disesah belum disalib, manusia biasa langsung mati.
Tapi Yesus harus menikmati semuanya, pukulan demi pukulan. Karena hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, semua ditimpakan kepada Yesus. Makanya Yesus berkata begini, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku sampai 3 kali. Kenapa Bapaknya diam? Karena Bapaknya menyerahkan pilihan kepada Yesus. Sebagai Tuhan, dia bisa menolak salib. Tetapi bagi Tuhan, dia di surga tanpa ada saudara, itu lebih menyakitkan. Makanya dia akhirnya menerima salib bagi dia. Buat apa saya ada di surga, tapi tidak melihat saudara dan saya? Karena cintanya di luar logika. Karena saking cintanya dia melewatinya. Padahal dia tahu penderitaan yang harus dia alami. Makanya waktu Tuhan katakan sama saya, beda. Saya ngomong sama Tuhan. Karena saya pengkhotbah, saya harus ngomong hal-hal yang memang itu akan menjadi pertanyaan. Karena itu jadi pertanyaan saya. Tuhan, apa kelebihanmu? Kamu disalib, murid-muridmu juga ada yang disalib bahkan terbalik. Apa lebihnya? Tuhan katakan, manusia itu punya anugerah. Di puncak sakit mereka pingsan, di puncak penderitaannya mereka mati. Yesus bisa mengambil nyawanya sendiri. Alkitab berkata, Yesus berkata, aku yang menyerahkan nyawaku, aku punya hak untuk mengambilnya kembali. Tapi dia taat sampai Bapaknya yang mencabut nyawanya dan mengembalikan nyawanya kembali. Itu sebabnya hanya di dalam Yesus bagaimana Tuhan mati, bangkit, lalu naik ke surga. Harus 3 hal ini. Kelahiran Yesus penting, tapi yang terpenting adalah kematiannya. Bagian membangkitkan itu Bapaknya. Karena banyak orang bisa memulai, tidak banyak orang menyelesaikan sampai akhir. Yesus bisa lahir, belum tentu dia menyelesaikan sampai akhir. Itu sebabnya waktu Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, surga diam. Karena keputusan ada pada Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan tidak mau meninggalkan saudara dan saya. Makanya hanya kepada manusia Tuhan Yesus itu Allah. Dia sampai nangis. Dia terharu. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Supaya kita menyadari cintanya Tuhan itu seperti apa. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Waktu Yesus melihat Lazarus mati, dan dia melihat duka cita adik-adiknya, kakak dan kakaknya ya, saudara-saudaranya perempuan. Dikatakan Yesus itu nangis. Sampai orang-orang di sekitarnya berkata, lihat betapa kasihnya dia kepada keluarga ini. Kalau nggak ada kasih, itu sebabnya hanya Tuhan kita yang diceritakan. Dia bersuka cita, dia menangis. Satu orang bertobat seisi sorga bersuka cita. Yesus itu bersuka cita. Karena tadi dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan antara aku dan kamu adalah dosamu. Tuhan itu waktu kita bertobat, Tuhan itu bersuka cita. Karena disitulah Tuhan bisa mendekat. Karena terang dan gelap tidak bisa disatukan. Seorang bapak itu saudara, seorang tua, sekalipun anaknya udah gede, di mata dia kayak anak kecil, betul nggak? Ada seorang ibu, mamahku itu tiap hari telepon saya.
Anaknya di Australia, ibu mamanya di Indonesia. Tiap hari telepon aku kayak dianggap anak kecil, padahal aku ini sudah nikah. Tiap hari tanya, kamu udah makan belum, kamu ini belum, pokoknya khawatir. Dia itu gak bisa kalau gak lihat anaknya. Makanya Tuhan katakan kita ini anak. Makanya waktu kau bertobat, waktu anak yang hilang, Tuhan menunggu. Waktu dia berlari, anaknya itu karena sungkan, dia cuma jalan gak berani lari. Yang lari siapa? Bapaknya. Karena yang paling rindu untuk lihat anaknya itu adalah bapaknya. Itu sebabnya Tuhan itu menunjukkan bagaimana bangsa Israel dibedakan. Waktu di Mesir ada tulah, Tuhan membuat perbedaan untuk menunjukkan betapa enaknya kalau kamu jadi anak. Betapa luar biasanya kamu kujaga karena kamu adalah anak. Sehingga kita tahu tuh saudara, kita hari ini kan kita sudah melewati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus nanti tanggal 29 kenaikan Tuhan Yesus. Karena cintanya kepada kita, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sudah Tuhan pikirkan semuanya. Waktu Yesus disalibkan, mati dalam aniayanya dan mengalahkan maut. Itu sebabnya sekarang saudara dan saya bisa memakai namanya. Kita mengusir kuasa-kuasa jahat dengan nama Yesus. Kita bisa memakai darah Yesus. Dan semua yang ada pada Yesus diberikan kepada saudara. Untuk menunjukkan kamu anak. Itu sebabnya kenapa iblis ingin menghancurkan kepada saudara bukan yang lain. Karena saudaralah anak. Di dalam diri saudara, saya dan saudara ada tanda kita itu anak. Ada darah Yesus yang untuk menunjukkan engkau adalah anak. Dan kita mulai baca di dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus datang, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Hal yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Waktu kita mati dan menghadap pada pengadilan, yang kita harapkan cuma satu, diampuni. Tapi Yesus gak cuma mengampuni, memberi tempat. Kenapa? Karena Yesus ingin berada dengan saudara dan saya selama-lamanya. Karena sekali lagi kamu anak, makanya Tuhan juga cuma memberi pengampunan. Waktu dengar firman ini, waktu kapan hari saya KKR itu banyak yang datang dari agama lain ya. Tentang menyediakan tempat. Banyak yang mau terima Yesus. Karena dulunya mereka membakar rumah. Bukan rumah beneran ya, tahu maksudnya ya. Ada teman saya, ada seseorang bilang gini, saya dulu, Pastor Deborah, saya ngirimin papa mamaku rumah-rumahan tak bakar. Saya ngirim mobil tak bakar, mahal. Terus terakhir saya mikir, sampai saya stres karena di sana nggak ada bensinnya. Terus dia itu terharu. Apa yang kita nggak pikirkan, Tuhan sudah pikirkan. Kamu sudah punya rumah di sana. Salam kanan kiri. Rumah kita itu ada di surga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus itu tinggal di mana sih? Surga. Saya soalnya dengar cuma ga. Di surga. Makanya ada yang bingung, kita nanti enggak di surga. Kita nanti tinggalnya di bumi baru, langit baru. Saya lebih suka tinggal di surga.
Makanya kenapa Eden itu kan ada di Firdaus. Dan Firdaus itu sebenarnya artinya itu juga Eden. Sama saudara, Eden itu di bahasa Ibrani. Firdaus itu bahasa Yunani. Paradeisos. Jadi surga tingkat ketiga. Itulah nanti yang menjadi bumi baru, langit baru. Makanya kalau dikatakan kita di surga selamanya benar. Kita tinggal di bumi baru, langit baru juga benar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya saking cintanya saudara. Ada rapture. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata Eden itu ada di bumi. Enggak saudara. Kenapa kok enggak di bumi? Eden itu artinya pelataran surga. Arti kedua tamannya Tuhan. Arti ketiga tamannya Allah. Di mana Allah ada di situ. Makanya ada kerubim. Bukan malaikat biasa. Kerubim itu kalau sudah ada kerubim itu selalu ada di dekat Tuhan. Makanya kalau ada di kerubim, ada di Eden, berarti ada kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Alkitab berkata, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Kalau Eden di situ berarti ada di bawah kuasa si jahat. Makanya begitu dunia jatuh dalam dosa, di bawah kuasa si jahat, terang tidak bisa disatukan. Maka Eden terpisah. Dia ada di dimensi yang ilahi. Di dunia itu di bumi, langit pertama dan langit kedua. Langit kedua itu angkasa, ada bulan bintang, segala macam. Di atasnya itu kita nggak bisa tembus. Itu dimensi ilahi, kekudusan Tuhan. Eden ada di situ. Jadi dikatakan waktu rapture, dikatakan Tuhan sendiri yang akan turun. Saudara waktu rapture, kita di rapture aja sudah kamsya, betul? Tapi Tuhan gak mau saudara diangkat kayak gini loh, gak sabar. Dia duduk di atas tahtanya itu gak sabar. Waktu pengangkatan dia juga turun nyambut, makanya ketemu di udara. Lalu Tuhan mengangkat kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adakah Tuhan seperti Allah kita? Tidak ada. Tuhan itu ceritanya lengkap. Dia jemput sampai dikatakan di ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang visinya Tuhan dari awal penciptaan mau hidup bersama-sama dengan saudara dan saya. Makanya waktu saudara berdosa itu mendukakan Tuhan. Tuhan itu sedihnya itu karena akhirnya kamu harus jauh. Tuhan itu gak pengen jauh saudara. Itu sebabnya sekarang Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. 1, 2, 3. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau di terjemahan King James Version-nya di bawahnya,
Dikatakan begini, saya langsung baca terjemahannya ya di bawah. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam di dalam mereka dan aku berjalan di dalam mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Firman Tuhan berkata, aku akan tinggal di dalam mereka, tinggal di dalam kita dan berjalan di dalam kita. Selama kita di dunia, Tuhan berkata, aku di dalam engkau. Makanya kita itu menjadi landasan ilahi. Semua yang dari surga, kesembuhan, damai sejahtera, kelepasan, itu semua itu turun dari kita. Bukan dari orang lain. Makanya kenapa kerajaan Allah turun dari bangsa Israel. Lalu turun dari orang percaya. Semua dari surga turunnya kepada kita karena yang terang tidak bisa turun kepada yang gelap. Kita adalah terang. Tuhan adalah terang, yang kudus harus turun kepada yang kudus. Makanya kita adalah bait Roh Kudus. Waktu di dunia Tuhan tinggal di dalam engkau. Ada seorang hamba Tuhan cerita, itu saya luar biasa diberkati. Dia berkata gini, waktu saya mendengar firman Tuhan berkata, aku tinggal di dalam engkau. Dalam bayangan saya, aku di dalam engkau. Kalau saya ya, itu kayak kita kaos tangan dan Tuhan tinggal di dalam kita sehingga Tuhan bergerak. Ternyata lebih dari itu. Hamba Tuhan itu melihat dalam dirinya itu ada sebuah padang, sebuah sebuah taman yang besar dan itu ternyata Eden di dalam dirinya. Dan Tuhan itu berjalan-jalan di dalam dia. Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Lalu terus Tuhan katakan, aku itu di dalam engkau. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau hidup kita tetap kudus. Tuhan itu yang paling mendukakan Tuhan waktu kita itu gak kudus. Waktu gak kudus dan ini sahabat Tuhan ini saya diberkati. Itu sebabnya Tuhan ingin selalu bersama engkau. Tuhan ingin kamu menikmati hadirat Tuhan kemanapun. Karena lewat kamulah Tuhan itu akan mengalirkan aliran kehidupan. Bukan lewat orang lain. Karena kamu anak. Dan kemudian dia berkata, kenapa dunia mau merusak? Itu sebabnya saudara harus tahu, semua dosa adalah dosa. Semua dosa adalah tidak kudus, betul? Benar nggak? Tapi ada dosa, itu yang benar-benar menajiskan jiwa dan rohmu. Adalah perzinahan. Kenapa di Alkitab, di zaman Nuh, ada Nefilim. Di situ diceritakan pernikahan antara anak-anak Allah dengan manusia. Anak Allah ini bukan setan, saudara. Bukan malaikat, tapi anak-anak Tuhan. Anak-anak dunia adalah mereka yang tidak percaya Yesus sehingga mereka itu sudah penyembahan berhala, rusak dan sebagainya. Waktu menikah waktu mereka melakukan persetubuhan itu bercampur. Sehingga lahir Nefilim. Makanya pada waktu Tuhan berkata, jadilah engkau menikah dengan orang yang sepadan, pasangan yang seimbang, benar. Itu sebabnya kenapa di gereja sebelum pernikahan mereka harus didoakan, diputuskan masa-masa yang lalu. Karena itu akan membawa spirit perzinahan. Di dunia ini dan hamba Tuhan ini bilang begini, Tuhan bilang, sekarang di dunia dirusak anak manusia dengan perzinahan. Bukan cuma laki-laki dengan perempuan, tapi sekarang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan saudara, dengan orang tua. Sudah sering dengar beritanya? Karena kalau mereka tidak diputuskan, mereka enggak bertobat, lalu orang najis ketemu orang najis, maka spirit yang jahat itu keluar, maka akan lahir orang-orang spirit Nefilim. Nefilim itu dalam bahasa Ibraninya artinya adalah jatuh. Dalam bahasa Yunaninya adalah etos. Bukan ini ya, sorry. Yang etos tadi ya, di dalam dirimu atau di dalam jiwamu. Nefilim di dalam bahasa Ibrani artinya orang-orang yang jatuh. Artinya juga orang-orang raksasa. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau kita terus dikuduskan. Setiap kita bisa jatuh. Itu sebabnya Tuhan menyediakan pengampunan.
Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena Tuhan mau menjaga hidupmu. Sekalipun dunia semakin rusak dan melahirkan Nefilim, kamu tetap melahirkan anak-anak kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya cinta Tuhan begitu besar. Tuhan hanya minta satu. Kuduskan hidupmu untuk aku. Karena lewat kekudusanmu, kamu bisa menaklukkan dunia. Karena dunia semakin jahat, makanya yang lahir semakin hari semakin jahat. Karena mereka orang rusak, bertemu orang rusak dalam pernikahan. Dan melahirkan anak-anak yang jahat. Dan yang bisa membebaskan mereka adalah anak-anak kerajaan. Itu sebabnya kenapa kita menjaga kekudusan. Karena untuk Tuhan. Kenapa waktu kita bertobat Tuhan berkata seisi surga bersorak-sorai. Karena lewat hidupmu Tuhan bisa menjangkau banyak orang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Di dalam Yesaya 43 ayat 21 berkata begini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tuhan menjadikan kita anak, menciptakan kita sebagai anak. Setelah kita dewasa, kita menjadi partnernya, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dimasyurkan. Lewat kita banyak orang dibebaskan, lewat kita semua orang bisa menemukan Bapaknya yang asli, yaitu Bapak kita di surga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Your name, lari refnya, your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above among all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, your name.